wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa ini dengan NIM 23302010. Dan di sini saya akan menjelaskan UAS dengan materi yaitu satu konsep yang telah saudara pelajari dalam hukum tata negara, dan selanjutnya dikemukakan satu fenomena yang terjadi di negara-negara Indonesia akhir-akhir ini. Lalu jelaskan dengan konsep hukum tata negara dan hukum tata negara Islam, dan menggunakan argumen-argumen konstitusional dan dusturiah. Satu konsep fundamental yang saya pelajari dalam hukum tata negara Islam adalah konsep kedaulatan Tuhan atau hakimiyah ilahiyah. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam segala aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan perundang-undangan, mutlak milik Allah. Ini bukan berarti meniadakan peran manusia dalam mengatur negara, melainkan menempatkan syariat Islam sebagai sumber-sumber hukum utama yang menjadi acuan bagi setiap kebijakan dan keputusan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki amanah untuk mengimplementasikan hukum Allah dan adil dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, konsep hakimiyah ilahiyah ini menjadi fondasi bagi sistem politik dan hukum dalam negara Islam, di mana semua lembaga negara, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat demi mencapainya kemaslahatan umat. Dalam hukum tata negara Islam, salah satu konsep penting yang telah saya pelajari adalah konsep kedaulatan hakimiyah, yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini memiliki implikasi besar terhadap segala aspek kehidupan, termasuk tata kelola negara, perundang-undangan, dan hak-hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kedaulatan Allah ini diwujudkan melalui syariat Islam sebagai sumber hukum utama, yang kemudian diinterpretasikan dan ditetapkan oleh manusia melalui lembaga-lembaga negara. Prinsip-prinsip hukum tata negara hakimiyah ilahiyah yang pertama, kedaulatan Allah. Allah dianggap sebagai sumber utama hukum dan kekuasaan tertinggi. Yang kedua, hukum berdasarkan syariat. Hukum dibuat berdasarkan syariat Islam dan prinsip-prinsip ketuhanan. Yang ketiga, keadilan dan prinsip kesetaraan. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Selanjutnya, ciri-ciri hukum tata negara hakimiyah ilahiyah. Yang pertama, sumber hukum dari Al-Quran dan Hadis. Hukum dibuat berdasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Yang kedua, peran ulama. Ulama memiliki peran penting dalam menginterpretasikan hukum dan memberikan fatwa. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum dan penegakan hukum. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan hukum tata negara hakimiyah ilahiyah. Yang pertama, kelebihan hukum tata negara hakimiyah ilahiyah dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan. Yang kedua, kekurangannya yaitu hukum tata negara hakimiyah ilahiyah dapat dianggap sebagai sistem hukum yang kaku dan tidak fleksibel dalam menanggapi perubahan sosial dan politik. Selanjutnya, contoh penerapan hukum tata negara hakimiyah ilahiyah. Yang pertama, sistem hukum Islam. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan sistem hukum Islam yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ketuhanan. Yang kedua, prinsip syariah. Peradilan adalah contoh penerapan hukum tata negara hakimiyah ilahiyah dalam sistem peradilan. Penjelasan dengan konsep hukum tata negara dan hukum tata negara Islam. Yang pertama, perspektif hukum tata negara Indonesia. Dari perspektif hukum tata negara Indonesia, pembahasan RUU Islam merupakan bagian dari proses legislasi yang sah berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Argumen konstitusional. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini menjadi landasan bagi keberadaan hukum agama, termasuk hukum keluarga Islam di Indonesia.
Yang kedua, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini memberikan landasan filosofi bagi pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini lebih lanjut menegaskan hak warga negara untuk menjamin ajaran agama termasuk dalam ranah hukum keluarga. Selanjutnya, sistem hukum nasional. Indonesia menganut sistem hukum majemuk atau pluralistik yang mengakui keberadaan hukum adat dan hukum agama, terutama hukum Islam. Di samping hukum positif, RUU HK Islam berupaya menginterpretasikan atau melaraskan hukum Islam yang hidup di masyarakat dengan kerangka hukum nasional. Argumentasi dusturiah non tersurat fleksibel. Perkembangan hukum melalui putusan MK. Putusan MK yang menegaskan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan agama, menjadi interpretasi konstitusi yang berkembang dan membentuk hukum tata negara non tersurat. Misalnya, putusan MK yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat mempengaruhi substansi RUU HK Islam agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Praktik legislasi dan kebijakan publik. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama. Dinamika ini mencerminkan fleksibilitas dalam interpretasi dan penerapan konstitusi untuk mengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Adanya RUU HK Islam menunjukkan adanya upaya adaptasi hukum terhadap nilai-nilai agama yang dianut mayoritas penduduk. Selanjutnya yang kedua yaitu perspektif hukum tata negara Islam. Dari perspektif hukum tata negara Islam, polemik RUU HK Islam dapat dilihat sebagai upaya untuk mengimplementasikan konsep kedaulatan Allah atau hakimiyah dalam bingkai negara modern. Argumen konstitusionalnya yaitu syariat Islam sebagai sumber hukum. Dalam hukum tata negara Islam, syariat Islam Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum tertinggi. Maqasid syariat atau tujuan syariat. Pembentukan RUU HK Islam bertujuan untuk mewujudkan maqasid syariah, yaitu tujuan leluhur syariat seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga, ini berarti perlindungan terhadap hak-hak suami istri, anak-anak, dan waris, serta menjaga kemaslahatan umat. Selanjutnya, argumentasi dusturiah. Ijtihad dalam konteks kontemporer. Perumasan RUU HK Islam melibatkan proses ijtihad atau penalaran hukum untuk mengadaptasikan ajaran syariat Islam dengan konteks sosial, ekonomi, dan hukum modern Indonesia. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar relevan dengan zaman tanpa menyimpang dari. Selanjutnya, urf atau adat kebiasaan dan kemaslahatan kesejahteraan umum. Dalam hukum tata negara Islam, urf adalah adat kebiasaan yang baik. Selanjutnya, urf, adat kebiasaan dan kemaslahatan kesejahteraan umum. Dalam hukum tata negara Islam, urf, adat kebiasaan yang baik dan kemaslahatan umum dapat dipertimbangkan dalam perumasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. RUU HK Islam mungkin mengkombinasikan beberapa praktik atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, asalkan sejalan dengan tujuan syariat. Dinamika fikih dan fatwa. Perdebatan dan perbedaan pendapat di antara ulama atau khilafiyah dalam fikih Islam juga mencerminkan fleksibilitas dalam interpretasi. RUU HK Islam mungkin memilih salah satu pandangan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi Indonesia dan kemaslahatan umat. Jadi kesimpulannya yaitu
Polemik RUU HK Islam di Indonesia menunjukkan bagaimana konsep kedaulatan Allah dan hukum tata negara Islam berinteraksi dengan prinsip-prinsip konstitusional negara modern. Proses legislasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai syariat dalam kerangka hukum nasional dengan tetap memperhatikan jaminan hak-hak konstitusional warga negara dan dinamika sosial. Argumen konstitusional memberikan landasan formal bagi keberadaan RUU ini, sementara argumen dusturiah atau non tersurat menunjukkan fleksibilitas dalam adaptasi dan interpretasi hukum untuk mencapai kemaslahatan hukum dalam konteks Indonesia majemuk. Jadi inilah penjelasan yang dapat saya simpulkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.